Ini kan Jogja, Bang. Siap. Seringkali dibicarakan oleh banyak orang bahwasanya Jogja adalah apa namanya embrio gerakan mahasiswa Iya. ataupun role model gerakan mahasiswa. Iya. Nah hari ini tapi kemarin tuh ada yang sampai menanyakan di mana sih mahasiswa Jogja? Kok nggak turun-turun? Iya. Kok nggak turun-turun? Kalau menurut abang seperti apa sih bang keadaannya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang Budiman, kembali lagi bersama saya Rega. Pada hari ini kami mengundang Bang Dino. Halo Bang Dino. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Bang agak dekatin kalau ngomongnya. Soalnya alat kita ini masih sangat sederhana. Siap. Ya. Bang Dino ini kawan-kawan semua adalah ketua Semi DIY ya Bang? Iya, betul. Ketua Umum Tarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia. DIY. Cabang atau gimana ini Bang? Provinsi. Provinsi DIY. Iya. Jadi di kabupaten-kabupaten lain ada cabang-cabang gitu ya? Iya, betul. Oke. Bang Dino ini sekarang kesibukannya apa Bang? Ya, wira swasta, terus kemudian sedang menempuh studi magister ilmu pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. APMD. Iya. Oke. Jadi berwira swasta juga ya Bang? Iya. Tapi masih aktif di jalanan saya lihat. Alhamdulillah sejauh ini masih. Ya. Kita akan mengobrolkan itu pada hari ini. Siap. Dan sahabat-sahabat Republik Bicara, sebelum kita lanjut ke obrolan, kami mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ketika kawan-kawan memang menyukai konten-konten yang kami buat. Bang Dino aslinya dari mana? Aslinya Maluku. Maluku. Ya, tapi kemudian ayah saya asli Maluku, terus ibu saya Purwokerto, Jawa Tengah. Tapi kemudian lahir dan besarnya di Kepulauan Maluku, khususnya di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Buru Bang. Iya, Oh. Buru Selatan. Agak terkenal dulu ya Bang. Iya. Oke, dari Maluku tapi campur Jawa. Iya. Purwokerto tadi Bang. Iya, Jawa Tengah. Bang Dino ini kalau saya baca informasinya pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa juga. Iya, betul. Dan pada waktu masih menempuh pendidikan S1 ya Bang? Iya, Di betul. Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Betul. Kemudian saat ini sedang berproses sebagai ketua umum Semi cabang DIY. Iya. Kira-kira begitu. Bang Dino, saya tertarik ini untuk mengetahui seluk-beluk Semi Siap. sebenarnya. Itu yang Siap. pertama, Bang. Siap. Apa sih Semi ini, Bang? Iya, pertama mungkin di kalangan teman-teman mahasiswa di Yogyakarta khususnya, mungkin belum mengetahui secara pasti apa itu Semi. Ya. Tapi kemudian saya ingin menjelaskan bahwa Semi atau Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia bukanlah organisasi yang baru. Semi sendiri berdiri pada tanggal 2 April 1956. Jadi secara umur organisasi ini mungkin lebih dulu daripada IMM dan kami. Nah, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia sendiri adalah organisasi yang berinduk di bawah naungan Syarikat Islam. SI berarti. Iya, Syarikat Islam. Nah, kemudian secara struktural kita secara nasional ada pengurus besar, pengurus wilayah, terus kemudian di tingkatan kabupaten kota itu ada namanya cabang. Dan di struktur yang paling bawah ada namanya komisariat, hampir sama dengan Organisasi lain ya? Iya, seperti HMI, PMI, Gemini dan lain sebagainya. Berarti ada juga komisariat tingkat kampus gitu. Betul. Kalau Abang Dino menjabat sebagai ketua Semi, ini dari kapan, Mas? 2020, tapi kemudian untuk periodisasinya 2020 sampai 2022. 2020 sampai 2 tahun. Iya, 2 tahun betul. Iya. 2020 menjabat sebagai ketua dan sekarang berproses di 2021. 2022 Iya. demisioner nanti ya Bang ya. Betul. Kalau ini Bang berbicara organ ekstra, Iya. ini yang biasanya adalah pola rekrutmen atau pengkaderan dari organ ekstra tersebut. Iya. Nah kalau di Semi Iya. itu seperti apa Bang? Ya, yang pertama
lagi-lagi saya mau katakan bahwa mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman HMI, teman-teman PMI, GMNI, GMKI, atau PMKRI dan lain sebagainya. Karena basisnya adalah organ mahasiswa. Jadi mau tidak mau, SEMI harus back to kampus untuk kemudian menggalang basis, khususnya teman-teman yang beragama Islam, untuk kemudian bisa masuk ke SEMI sebagai bagian daripada upaya regenerasi daripada organisasi SEMI itu sendiri. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan mungkin bisa melalui pendekatan secara kultural, atau kemudian bisa disosialisasikan melalui organisasi kampus atau organisasi intra yang kemudian selama ini anggota-anggota kami berhimpun di situ. Itu yang sering kami lakukan. Sejauh ini di Jogja untuk wilayah kabupaten ada berapa cabang? Sejauh ini untuk di Jogja sendiri sudah terbentuk SEMI cabang Sleman dan SEMI cabang Yogyakarta. Kalau tingkat kampus? Tingkat kampus untuk komisariat kita sudah ada 2, yaitu untuk di cabang Jogja ada namanya Komisar Hos Cokraminoto, dan yang kemudian untuk SEMI cabang Sleman komisariatnya dalam waktu dekat pelantikan. Oh, gitu. Iya. Gitu. Oke. Kemarin Bang, saya melihat ada di berita. Siap. Saya juga melihat Bang Dino yang orasi, kayaknya gagah sekali. Siap. Kayaknya gagah sekali. Aksi bersama Aliansi Mahasiswa DIY menggugat. Iya. Dan ada 11 tuntutan loh. Iya, betul. Kemarin juga kami sempat podcast bersama koordinator umumnya FBD. Siap. Dan dia bercerita bahwasanya ada beberapa elemen gerakan Iya. terlibat. Salah satunya adalah SEMI. Iya, betul. Salah satunya adalah SEMI. Nah, berbicara gerakan yang seperti itu, Bang, kan tuntutan utamanya adalah tolak PPKM. Betul. Kenapa, Bang? Iya, yang pertama saya mengulas sedikit sebelum kami melakukan aksi demonstrasi. Kami melihat bahwa sejauh ini PPKM kurang lebih hampir 2 tahun, dari Maret 2020 sampai Agustus 2021. Nah, kita melihat bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini oleh pemerintah tidaklah efektif dengan berbagai kebijakan dari PSBB sampai PPKM berlevel-level itu. Nah, akhirnya kami putuskan di internal SEMI, kami melakukan konsolidasi pengkajian terkait dengan isu penanganan pandemi COVID-19. Walaupun titik fokus kita ke situ, tapi ada beberapa isu yang kemudian kami masukkan juga sebagai bagian daripada tuntutan aksi. Nah, kemudian kami putuskan secara bersama untuk melakukan aksi demonstrasi, dan kemudian teman-teman Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DIY mengundang kami untuk melakukan konsolidasi, sehingga diputuskan untuk kami melakukan aksi secara bersama-sama yang bertepatan pada tanggal 30 Juli 2021, yang nama aliansinya adalah Aliansi Mahasiswa DIY Menggugat. Ya, poin yang kami sampaikan ada 11 tuntutan. Tapi kemudian titik utama daripada tuntutan kami adalah tolak perpanjangan PPKM, apapun PPKM-nya. Ya. Nah, kemudian kami mendesak pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kalau kita lihat pada bab 3 pasal 8 dan diperkuat lagi dengan pasal 52 yang secara eksplisit dijelaskan di situ bahwa hak dan kewajiban pemerintah. Nah, ada satu produk undang-undang ini kemudian menjadi pertanyaan kenapa tidak digunakan. Nah, makanya kami meminta kepada pemerintah untuk kembali menengok ke belakang bahwa ada produk undang-undang yang kemudian harusnya digunakan, karena kami melihat bahwa hari ini teman-teman yang menolak PPKM dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tapi kemudian hak dan kewajiban negara tidak dipenuhi. Nah, itu yang kemudian memantik kami sebagai organisasi mahasiswa, sebagai agen social kontrol untuk menyuarakan itu kepada pemerintah, yang dengan harapan adalah bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Begitu kira-kira. Siap, Bang. Ini kan ada tiga elemen gerakan yang ikut serta. Ada Forum BMDG, ada SEMI Jogja, ada beberapa cabang yang lain. Ada LK, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum HMI. Ya. Oke. Nah, kalau mekanisme pengambilan keputusan sehingga ini melahirkan tuntutan 11 itu, Bang. Ini seperti apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum kami
melakukan aksi, terlebih dahulu kami melakukan kajian di internal organisasi masing-masing, yang kemudian di internal SEMI kami menghasilkan sekitaran 9 tuntutan. 9 tuntutan, dan kemudian kami diundang oleh teman-teman dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DIY untuk melakukan konsolidasi secara bersama sekaligus teklab. Nah, kemudian pada saat konsolidasi itu kami menyampaikan tuntutan kami, hasil kajian di internal, dan kemudian ada beberapa poin yang disahkan dan disesuaikan dengan tuntutan daripada Forum BMDY, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum, dan akhirnya diputuskan ada 11 tuntutan yang kami suarakan kemarin pada tanggal 30. Jadi ada diskusi dulu di internal masing-masing. Iya. Kemudian disatukan tuntutan tersebut sehingga melahirkan 11 tuntutan tersebut. Iya, betul. Nah, kalau ini SEMI secara pusat atau Indonesia ini ada berapa cabang? Kita kurang lebih ada sekitaran 40 cabang, 28 wilayah. 28 wilayah, 28 cabang. Iya. Kayaknya cuma SEMI Jogja ini yang aksi. Iya, artinya secara nasional belum ada instruksi. Belum ada instruksi. Iya, tapi kemudian perlu saya sampaikan secara hierarki, ya kita tentu berkoordinasi, tapi kemudian jangan sampai kita terjebak pada ruang struktural. Betul. Harus dikembalikan pada wilayah masing-masing, artinya kebebasan dan hak dan ruang daripada cabang dan wilayah itu untuk menyampaikan pendapat itu adalah kebebasan. Artinya di negara kita sudah ada bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Artinya kita mendidik teman-teman SEMI untuk kemudian bebas berpendapat selama dalam koridor hukum itu. Oke. Begitu. Sejauh ini kembali lagi ya, Bang. Apakah cuma SEMI Jogja? Yang seluruh SEMI Indonesia cuma SEMI Jogja yang aksi? Ada beberapa teman-teman di Jakarta, SEMI Jakarta Pusat yang kemudian melakukan aksi demonstrasi menolak PPKM darurat. Tapi untuk di daerah lain saya kurang paham, tapi sejauh yang saya pantau belum ada. Oke. Ya. Ini Bang, ini kan PPKM diperpanjang lagi. Ya. Kira-kira follow up dari aksi kemarin seperti apa ini, Bang? Sejauh ini kami ada upaya untuk melakukan konsolidasi kembali sebagaimana apa yang kami tuntut kemarin, bahwa kami menolak PPKM darurat apapun namanya. Kami menitik beratkan meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya hari ini misalnya kita lihat fenomena pengibaran bendera putih, walaupun dalam tanda kutip ada pro dan kontra di kalangan masyarakat, tapi perlu dilihat bahwa pengibaran bendera putih itu sebagai bagian daripada bentuk menyerah. Artinya dampak daripada PPKM ini bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi kesehatan dan lain sebagainya, semuanya berdampak. Nah, sehingga kami lagi-lagi mengingatkan kepada pemerintah untuk memperlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, dan kami dari Aliansi Mahasiswa DIY Menggugat dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi kembali untuk kemudian turun dan menyampaikan aspirasi kami kembali. Baik, nanti kita akan saksikan sahabat-sahabat Republik Bicara, mungkin sahabat-sahabat Republik yang di Jogja mau ikut aksi nanti tolak PPKM bersama Aliansi Mahasiswa DIY Menggugat, bisa ditunggu informasinya ya Bang ya. Siap. Melalui IG-nya SEMI ataupun FBD. Atau yang lain ya Bang ya. Siap. Oke Bang. Kalau menurut Abang, ini kan Abang ini sudah melalang buana ini di dunia gerakan ini. Siap. Abang kuliah S1 ini angkatan berapa? 14. 2014. Iya. Sekarang 2021. Nah, Abang melihat gerakan mahasiswa ini dari awal Abang masuk ke Jogja ini seperti apa? Iya, gerakan mahasiswa di Jogja khususnya ya. Sejauh ini aksi demonstrasi gerakan daripada mahasiswa seakan sudah menjadi budaya. Walaupun kecil yang aksi hanya berapa orang, tapi kemudian hampir setiap saat itu ada aksi demonstrasi yang dilakukan di Jogja. Dan kemudian ada satu isu, misalkan Omnibus Law kemarin, tanpa harus kita mengajak orang-orang datang dengan berbondong-bondong dengan sendiri menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Kejayaan memanggil ya Pak? Ya, jadi sangat luar biasa. Tapi kemudian dalam gerakan sejauh ini yang saya pantau, ya ada upaya pemecah belahan. Nah itu. Nah, sehingga membuat kita tidak berfokus pada isu utama, tapi kemudian malah kita mengurusi urusan internal kita masing-masing. Nah, hal ini yang menjadi hambatan di internal kita, karena sekali lagi saya mau tekankan bahwa ada upaya pembelahan.
gerakan mahasiswa saat ini. Ada oknum Iya, yang oknum. berupaya untuk memecah belah gerakan mahasiswa supaya tidak fokus dengan satu tujuan lagi. Betul. Kira-kira oknum yang seperti apa? Iya. Oknum mahasiswa kah? Atau oknum di elit-elit nasional kah? Atau yang seperti apa? Menurut Bang Dino sendiri seperti apa? Tentu ada oknum yang bermain, tidak perlu saya sebutkan namanya. Yang jelas yang mereka gunakan ya bisa bagian daripada mahasiswa atau organisasi bentukan mereka untuk kemudian mengcounter gerakan mahasiswa saat ini ya dengan berbagai argumentasi dan lain sebagainya. Kalau saya secara pribadi, perbedaan itu menjadi hal yang biasa, tapi kemudian harus dilawan dengan narasi. Jangan sampai kemudian melalui tindakan-tindakan intimidasi menggunakan instrumen negara untuk menekan gerakan mahasiswa. Hal ini yang perlu kita kecam secara bersama-sama. Saya dapat poinnya. Kalau dia sudah berbicara instrumen negara, saya rasa saya dapat poinnya. Dan saya rasa sahabat-sahabat semua juga dapat poinnya ini. Jangan menggunakan instrumen negara untuk memecah belah gerakan mahasiswa. Atau jangan-jangan begini, Bang. Ini kan organisasi-organisasi nasional mahasiswa seperti BEM SI, kemudian BEM Nusantara, ini kan dualisme semua. KNPI yang tidak tahu udah berapa lisme sekarang. Jangan-jangan ini bagian dari upaya yang seperti itu. Ya, saya pikir bagian, tapi kemudian kan kita tidak tahu siapa oknum yang bermain di situ. Nah, hal ini kemudian harus disadari oleh teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman pemuda juga bahwa ini loh, kita harus menyadari bahwa upaya untuk pemecahan itu ada. Nah, kemudian harusnya kita sebagai mahasiswa, pemuda, dan masyarakat harusnya bersatu untuk kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Artinya kita tidak upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, tidak, tapi yang perlu kita kritisi adalah kebijakannya. Betul. Kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat itu yang perlu kita kritisi secara bersama-sama. Toh bagian dari bagian daripada tugas mahasiswa dan juga bagian daripada demokrasi gitu. Betul. Itu. Karena tugas mahasiswa adalah agent of social control, agent of change dan lain-lain. Ada mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Nah, kalau menurut Abang sendiri, hari ini kan dunia semakin maju dengan kecanggihan teknologi. Artinya gerakan mahasiswa dari zaman ke zaman, kalau diruntuhkan dari pasca kemerdekaan, kemudian ada reformasi, kemudian pasca reformasi, kira-kira apa sih untuk metode hari ini, Bang? Atau formula gerakan mahasiswa hari ini kira-kira harus seperti apa sih? Iya, kalau zaman dulu mungkin kita lihat gerakan mahasiswa, pertama mungkin dulu belum ada HP. Betul. Belum ada televisi, kalaupun ada pun terbatas. Sehingga pusat teman-teman itu ada satu kegiatan, misalkan diskusi, orang datang dengan berbondong-bondong. Tapi seiring berjalannya waktu, misalkan di era sekarang menjadi tantangan luar biasa untuk kita mahasiswa, bahkan untuk mengajak orang bergabung di organisasi pun susahnya luar biasa. Nah, hal itu kemudian harus ada satu formulasi untuk kita sekarang. Ya, kalau yang biasa kami lakukan adalah misalkan di SEMI, pendekatan kami adalah pendekatan kultural, bukan hanya pendekatan secara formal dalam hal organisasi, tapi sekali lagi kami pendekatan personal, pendekatan kultural untuk kemudian kami memberikan penyadaran bahwa pentingnya berorganisasi, fungsinya berorganisasi, tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai aktivis mahasiswa. Nah, kemudian untuk menjalankan organisasi dan kemudian menyampaikan apa yang kemudian tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini, misalkan mengawal kebijakan dan lain sebagainya. Itu pendekatan kultural. Ini pendekatan kultural yang seperti apa, Bang? Mungkin pendekatan yang diajak ngopi kemudian di briefing atau seperti apa? Iya, pendekatan kultural itu ya seperti yang tadi disampaikan. Misalnya kita di Jogja, ya kita sering ngopi bareng, kemudian untuk memberikan penyadaran itu ya sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pendekatan yang kita lakukan tidak melulu formal melalui kegiatan-kegiatan formal organisasi, tapi kemudian ya itu seperti yang tadi disampaikan melalui warung kopi atau misalkan lewat futsal bareng untuk membangun keakraban dalam internal organisasi, kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengelola organisasi. Itu yang sering kami lakukan. Membangun kesadaran kolektif. Kolegial dulu. Betul. Nah, saya lupa saya mau nanya apa. Saya suka agak ngeblank ini. Siap. Balik lagi ke gerakan tolak PPKM. Ini ada kemungkinan untuk mengajak elemen gerakan lain nggak, Bang? Ketika akan melakukan aksi nanti. Ya,
tentu ya, untuk menyampaikan pendapat itu kita tidak bisa sendiri. Walaupun secara ini kita bisa ya, tapi kemudian untuk bisa didengar oleh pemangku kebijakan, kita perlu beraliansi dan mengajak sebanyak-banyaknya, bukan hanya secara organisasi, tapi secara personal, bahkan masyarakat pun ya kita meminta mereka untuk marilah kita berbondong-bondong menyampaikan kepada pemerintah, ini loh kebijakan PPKM ini tidak efektif implementasinya di lapangan. Nah, kita sekali lagi mendesak pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya apa? Hari ini pemerintah dalam hal ini ada instrumen negara yang lainnya, misalkan menjerat teman-teman aktivis ketika menolak PPKM dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi kemudian peran negara di mana? Peran negara di mana? Artinya harusnya negara hadir kalau misalkan menggunakan instrumen undang-undang ini sebagai alat untuk menjerat teman-teman aktivis, harusnya undang-undang ini diberlakukan juga demi tanggung jawab negara, yaitu memberikan hak hidup, kesehatan dan lain sebagainya. Artinya negara harus hadir untuk membantu kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh masyarakat. Karena tidak hanya masyarakat golongan A atau B, semua masyarakat terdampak terhadap PPKM darurat yang seperti ini. PPKM level 4 sekarang. Ya, ini juga Bang, ada forum warga kalau di Jogja. Dan kawan-kawan dari forum warga itu kemarin melakukan audiensi pelatihan di Gubernur DIY. Itu ada nggak komunikasi ke sana, Bang? Saya sempat membaca beritanya di Harian Jogja, tapi kemudian untuk komunikasi secara person belum pernah. Tapi harapannya ya mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi, yang harapannya adalah apa yang menjadi keresahan kita bersama, kita tamu secara bersama-sama, terus kemudian kita sampaikan kepada pemangku kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Itu sih harapannya sih. Oke. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Itu belum diberlakukan sama sekali dari awal. Ada sebagian yang digunakan, misalkan dalam PPKM ini ada beberapa yang digunakan, tapi tidak sepenuhnya. Misalnya pemberian hak hidup ya, kebutuhan pokok lah. Nah, terus kesehatan juga. Misalnya kita lihat bahwa rapid test dan lain sebagainya masih berbayar. Nah, hal ini kemudian kan ada ketidakadilan di sini. Padahal harusnya negara itu hadir untuk memberikan rasa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan lah untuk warganya. Tapi hari ini kita lihat sendiri, mungkin teman-teman juga bisa merasakan hal itulah di lapangan. Kita mau berpergian ini harus PCR, rapid test, antigen dan lain-lain. Betul. Kalau dulu heboh zaman swab, kan begitu. Tuntutannya memberlakukan undang-undang tersebut. Nah, kira-kira nanti ketika ini bagaimana kalau semisal ya Bang, ya, pemerintah juga tidak usah lagi PPKM, tidak usah lagi lah ada pokoknya tidak usah ada aturan-aturan terkait pandemi. Itu apa yang akan terjadi kalau menurut Abang? Ya, pertama, kalaupun misalkan tidak ada lagi kebijakan seperti itu, ya yang perlu kita tekankan secara bersama adalah ya prokes tadi, protokol kesehatan yang harus diperketat. Artinya virus COVID ini ada, bukan tidak ada. Tapi kemudian kalau misalkan masyarakat dilarang untuk keluar, ya ini kan dua pilihan, keluar mati tidak keluar mati. Untuk kalangan menengah ke bawah ya. Jadi kalaupun misalkan pemerintah, misalkan pertanyaan tadi, ya jawaban saya adalah ya prokes saja, protokol kesehatan yang ketat, tapi kemudian negara juga hadir, misalkan lewat instrumen, misalkan Satpol PP, kepolisian, ya bisa menertibkan masyarakat lah, dan harapannya masyarakat juga harus tertib itu juga. Pada intinya kita harus prokes ya. Untuk karena ancaman virus ini berbahaya, berbahaya bagi siapapun. Ya, pada dasarnya betul, saya sepakat ketika kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Untuk mencegah penularan COVID ini terjadi. Nah, Bang, kalau ini kan Jogja, Bang. Siap. Seringkali dibicarakan oleh banyak orang bahwasanya Jogja adalah embrio gerakan mahasiswa ataupun role model gerakan mahasiswa. Nah, hari ini tapi kemarin itu ada yang sampai menanyakan di mana sih mahasiswa Jogja? Kok nggak turun-turun? Kok nggak turun-turun? Kalau menurut Abang seperti apa sih Bang keadaannya hari ini? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada upaya pemecahan gerakan. Kembali lagi ke ada upaya pemecahan. Ada upaya pemecahan. Itu Jogja juga. Ya, pasti ada. Saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi ada upaya pemecahan gerakan mahasiswa.
Makanya kita harus menyadari itu, menyadari bahwa ini loh kita organisasi mahasiswa, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, misalnya kita menyampaikan kita adalah bagian daripada agen social control, agen social of change dan lain sebagainya, ya harus kita menyadari itu untuk kemudian kita sampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat, keresahan kita secara bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa Jogja sebagai role model gerakan, ya hari ini ya sedang tidak baik-baik saja gitu. Sedang sakit. Iya. Banyak sekali karena elemen gerakan mahasiswa ini di Jogja sendiri. Iya. BEM ada. Iya. Kemudian legislatif mahasiswa DPM kalau di kampus-kampus lain Iya. itu ada FL2MI. Iya. BEM ini ada 3, BEM Jogja, Iya. BEM NUS sama BEM SI. Iya. Atau jangan banyak bang BEM nih bang. Iya, BEM PTKIN, BEM PTM. Iya, banyak sekali BEM. Nah, kemudian ini dengan instrumen gerakan yang banyak tapi tidak terlihat. Iya. Tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Dan baru kemarin ada dari Forum BMDI yang bersama SEMI juga Iya. bang ya. Ada upaya pemecahan juga di Iya. internal mahasiswa DIY. Iya. Nah, akan tetapi banyak gerakan-gerakan sendiri yang tidak percaya bang Iya. dengan gerakan mahasiswa, dan sehingga dengan gerakan mahasiswa yang terstruktur. Iya. Sehingga kawan-kawan yang lain atau kawan-kawan mahasiswa yang lain ini membuatkan gerakan alternatif. Iya. Banyak sekali, misal di kampusnya ada BEM, Iya. akan tetapi dia tidak ingin mengikuti BEM, dia membuat gerakan sendiri. Iya. Nah, kalau menurut abang tanggapannya seperti itu seperti apa bang? Iya, misalkan teman-teman membentuk aliansi sendiri untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi ya. Terus kemudian kenapa tidak bergabung ke BEM? Pertanyaannya di situ. Ya, ada mungkin berbagai problem ya. Makanya saya tadi katakan tadi bahwa jangan sampai ada ketidakpercayaan terhadap BEM. Karena ada beberapa oknum yang kemudian mencederai semangat mahasiswa tadi. Nah, sehingga citra ini harus dibangun oleh teman-teman BEM misalnya, atau teman-teman elemen organisasi lainnya, misalnya khususnya di Jogja ya, sehingga membangun kepercayaan publik, kepercayaan mahasiswa bahwa ini loh organisasi yang sebenarnya gitu loh, memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita daripada masyarakat, kepentingan bangsa dan negara dan lain sebagainya. Oke. Itu. Berarti memang harus ada yang diperbaiki oleh Iya, iya, harus ada evaluasi. harus ada evaluasi. Iya, harus betul, harus ada formula baru Iya. yang diciptakan atau metode gerakan baru. Iya. Jangan cuma terpaku dengan instruksi-instruksi tadi, Bang, ya. Iya, betul. Ya, karena melihat hari ini banyak sekali yang paling sering Iya. mahasiswa yang tidak percaya dengan BEM adalah permasalahan pendidikan, Bang. Komersialisasi pendidikan, Iya. kemudian kapitalisasi pendidikan Iya. yang bisa kita rasakan kami sebagai mahasiswa. Iya. Ini SPP ini menjerit, Bang. Iya. Menjerit. Namun tidak ada upaya-upaya yang masif dari Iya. teman-teman BEM, Iya. dari banyak kampus. Saya tidak usah menyebutkan kampus-kampusnya juga. Iya, ya, iya. Bang. Nah itu. Nah kalau menurut abang sendiri di tengah pandemi, walaupun abang bukan masuk S1 lagi ya, Siap. tapi nggak apa-apa saya nanya. Siap. Apa sih yang harus dilakukan, baik itu aktivis mahasiswa BEM, Iya. kemudian menawarkan solusi seperti apa kepada pihak kampus Iya. untuk mengantisipasi pembayaran-pembayaran yang seperti ini? Iya. BEM adalah organisasi intrakampus ya. Koordinasinya ke rektor atau khususnya di bidang kemahasiswaan lah. Nah, kemudian melihat fenomena pemberlakuan PPKM di tengah pandemi COVID-19, tapi kemudian teman-teman mahasiswa dituntut untuk membayar full. Ya. Saya secara pribadi pun memang tidak mendukung kebijakan itu. Artinya secara umum teman-teman mahasiswa ini tidak menikmati fasilitas yang ada. Ya. Tapi kemudian mereka dituntut untuk membeli paket sendiri, terus kemudian kuliah online yang menurut saya tidak sangatlah efektif. Ya. Nah, hari ini banyak kawan-kawan kita di beberapa BEM, misalkan beberapa hari terakhir ini menyuarakan terkait dengan pengurangan pembayaran biaya SPP. Nah, sehingga saran saya kepada birokrasi kampus dalam hal ini rektor atau Kopertis wilayah 5 atau pemerintah yang berwenang. L2 Dikti berarti, Bang. Kalau di Jogja Kopertis wilayah 5. Oh, iya. Ya, terus Dikti juga ya. Nah, rektor dalam hal ini ya harus menyikapi apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa secara bijak. Ya harusnya ada pemotongan pembayaran biaya SPP atau misalkan di kampus negeri ya UKT dan lain sebagainya. Harusnya ada, tapi ya sekali lagi
gejala hari ini seakan-akan kampus atau pimpinan kampus seakan nggak mau mendengar apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa. Kalaupun ada potongan, nggak seberapa potongan itu. Karena kampus juga tetap memikirkan keuntungan Ya. pada hari ini. Ada yang lebih berbahaya lagi Bang, ketika kampus bekerja sama dengan perusahaan Ya. fintech, Ya. pinjaman teknologi untuk mengantisipasi pembayaran SPP yang telat Ya. atau itu berbahaya bagi mahasiswa menurut saya. Itu asli sangat komersialisasi pendidikan, pendidikan yang dijual belikan. Ya. Walaupun memang mungkin tujuannya baik untuk tetap membayar SPP, akan tetapi ketika bekerja sama dengan salah satu pinjaman teknologi, artinya mahasiswa tetap akan membayar dan itu bunganya luar biasa. Itu terjadi Bang hari ini di beberapa kampus yang sudah resmi bermitra dengan perusahaan pinjaman seperti itu. Di tengah kasus pinjaman online, banyak sekali Bang. Iya, banyak kejadian. Kasus pinjaman online yang sangat meresahkan pada hari ini. Nah, mahasiswa dipaksa meminjam yang seperti itu. Itu apakah tidak termasuk bisnis pendidikan? Saya rasa itu asli pendidikan sudah dibisniskan. Dan saya rasa sahabat-sahabat Republik Bicara juga tidak tahu, silakan disampaikan di kolom komentar, sepakatkah tidak dengan yang seperti itu. Itu Bang. Nah, permasalahan pendidikan kalau hari ini Bang, sebentar, jangan permasalahan pendidikan. Tadi ada Abang menyebutkan ada BEM dari berbagai kampus yang menyuarakan untuk pembayaran SPP. Ada aksi digital Bang, yang dilakukan oleh teman-teman BEM, mogok bayar SPP. Salah satunya kalau saya baca beritanya ada UST, kemudian ada apa lagi kemarin ya, UIN juga. Nah, kira-kira aksi digital ini relevankah tidak dengan gerakan mahasiswa pada hari ini? Ya, di era digital saat ini sangat bermanfaat ya. Tapi kemudian harus diimbangi juga dengan gerakan lapangan, parlemen jalanan. Kalau saya ada 3 yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah aksi digital lewat media sosial dan lain sebagainya sebagai bagian daripada upaya propaganda. Terus yang kedua, aksi parlemen jalanan. Terus yang ketiga, ya kita harus melalui jalur diplomasi kampus. Politik. Makanya lembaga mahasiswa ini sebagai lembaga formal ya bernegosiasi dengan pihak kampus, karena yang menjadi tuntutan kita adalah bagaimana ada keputusan yang adil untuk mahasiswa. Makanya saya tawarkan 3, aksi lewat media sosial, parlemen jalanan, dan kemudian lembaga mahasiswa harus ada yang dipersiapkan untuk kemudian bernegosiasi dalam hal berdiplomasi dengan pihak kampus. Jadi saya tawarkan 3 itu. Aksi digital sebagai propaganda, isu, kemudian parlemen jalanan untuk memfollow up tersebut, kemudian ada audiensi. Kita diplomasi dengan pihak birokrasi kampus. Oke. Tiga formula itu untuk mahasiswa. Nah Bang, ini kan situasi nasional juga. Hari ini, apalagi kalau di media sosial, ini selalu trending untuk menuntut Jokowi turun. Presiden Jokowi turun. Kemudian banyak sekali tema-tema yang, apalagi di Twitter, itu tidak pernah turun trending. Ada nggak pembacaan dari teman-teman Semi Bang? Terkait hal yang seperti itu? Kalau kita Semi bacaan sampai ke sana terkait dengan ada trending hashtag Jokowi Endgame. Betul. Kami saya secara pribadi tidak sepakat persoalan itu, tapi kemudian hari ini bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian penanganan pandemi COVID-19 ini. Makanya harapannya adalah pemerintah tidak diam dalam hal ini, mendengar apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat sebagai bagian daripada upaya memperbaiki sistem atau kebijakan yang ada. Jadi kami tidak sepakat kalau ada upaya untuk melengsarkan pemerintahan sekarang. Gitu. Kita tunggu 2024. Jangan-jangan ini Bang, itu adalah salah satu upaya untuk memecah gerakan mahasiswa tadi. Sebenarnya memunculkan isu-isu yang seperti itu. Sebenarnya tidak juga. Tapi ada free rider di balik itu yang upaya mempropaganda gerakan mahasiswa, dan sebenarnya tidak masalah juga, tapi kemudian kita harus melihat situasi yang realistis bahwa apa titik fokus kita. Penanganan pandemi. Fokusnya di sana berarti. Jangan dulu lah terlalu banyak order gara-gara begitu ya Bang. Aksi-aksinya. Betul. Oke Bang. Nah, ini mungkin
berbicara tentang SEMI lagi, Bang. Siap. Sekretariat SEMI DIY di mana, Bang? Di daerah Giwangan, Pasar Giwangan khususnya. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan selama pandemi Iya. ini kan sangat terbatas. Iya. Ini apa saja yang sudah teman-teman SEMI lakukan? Yang sering kami lakukan ya webinar ya, dan fokusnya online karena kita nggak bisa offline selama pemberlakuan PPKM ini. Terakhir yang kami lakukan satu, pembentukan komisariat di Sleman. Terus yang kedua, kita kemarin juga baru selesai mengadakan kegiatan terkait dengan PPKM tanggal 2, dan kemudian malamnya diperpanjang melalui instruksi Mendagri nomor 27 tahun 2021. Itu yang kegiatan yang sering kami lakukan. Webinar berarti? Ya, Kajian-kajian terkait dengan isu-isu terkini. Oke. Itu siapa saja bisa untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan SEMI atau terkhusus untuk kader-kader SEMI? Kalau untuk kegiatan kita secara umum. Iya, ada memang kegiatan khusus internal ada, tapi kemudian sebagian besar kegiatan yang kami lakukan adalah untuk umum. Ya, kenapa? Karena sebagai upaya untuk mempromosikan juga bahwa ini loh SEMI, ini loh kegiatannya, sehingga orang bisa mengenal SEMI dan harapannya ada yang mau bergabung sebagai bagian daripada keluarga besar SEMI gitu. Siap. Jadi kalau kawan bicara ketika nanti SEMI melakukan kegiatan ini ada yang terbuka untuk umum, silakan diikuti kegiatan-kegiatan SEMI Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Iya, betul. Terbuka, guys. Kemudian Bang, SEMI DIY ini Abang ketua pertama atau gimana? Iya, betul. Waduh, keren sekali. Iya. Ketua pertama, dulunya ada nggak Bang SEMI DIY? SEMI DIY ada, tapi secara struktural bukan DIY atau wilayah, tapi kemudian daerah. Iya, tapi kemudian melalui hasil kongres tahun 2012 ADRT dirubah secara struktural, di provinsi itu namanya pengurus wilayah, bukan lagi pengurus daerah. Gitu. Bernaung di bawah Syarikat Islam. Ya, Syarikat Islam. Ya, ibarat kalau misalkan di Muhammadiyah ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu kan di bawah Muhammadiyah atau bagian daripada Ortom Muhammadiyah. Nah, sama di SEMI adalah bagian daripada Syarikat Islam atau Ortom daripada Syarikat Islam. Oke. Ya. Ini sudah tergabung di dalam Cipayung, SEMI kah belum, Bang? Kalau Cipayung itu kan sejarahnya kan ada cuma 5 organisasi. HMI, PMI, GEMNI, PMKRI, dan GEMKI. Tapi kemudian ditambah Cipayung Plus. Sehingga ada IMM, ada Forum BEM dan lain sebagainya gitu. Jadi sejauh ini komunikasi kita intens, tapi untuk gabung secara ini kita belum. Belum ya? Ya. Oke, kalau keterlibatan SEMI dengan organisasi kepemudaan lain seperti KNPI, kemudian Cipayung tadi, itu seperti apa Bang? Sejauh ini seperti di Cipayung kami komunikasi, tapi mungkin bergabung secara ini kita belum. Terus yang kedua, untuk di Komite Nasional Pemuda Indonesia sendiri, alhamdulillah kami udah bergabung dan ada beberapa agenda khususnya di Jogja yang sudah kami ikuti, misalkan Pramusda pertama, Pramusda kedua, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan di internal KMP yang sudah kami ikuti. Jadi kami terlibat di KMP juga gitu. Oke. Mungkin terakhir Bang. Siap. Apa sih yang ingin Abang sampaikan terkait gerakan mahasiswa hari ini? Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa bahwa mahasiswa sebagai agen social of control, sehingga peran mahasiswa sangatlah dibutuhkan. Kalau kita flashback pada sejarah gerakan mahasiswa sebagai tameng utama bahkan dalam contohnya Presiden Soeharto pun ada peran mahasiswa di dalamnya. Nah, sehingga hari ini harapan kepada teman-teman mahasiswa ya fokus pada gerakan intelektual, tapi kemudian bukan hanya pada gerakan intelektual, gerakan lapangan pun harus diimplementasikan sebagai bagian daripada upaya mengawal sistem pemerintahan saat ini. Sekali lagi yang perlu kita kritisi adalah kebijakannya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, itu yang perlu kita kritisi. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bang Dino sudah membersamai obrolan hari ini. Kami ada tagline obrolan para pejuang, Bang. Siap.
Siap. Republik Bicara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Republik Bicara. Tetap dukung channel kami. Saya mengingatkan kembali untuk subscribe, like, komen, serta share video-video kami agar kami selalu bisa memberikan video-video terkait gerakan, perjuangan dan lain-lain. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Dino. Siap. Oke, saya akhiri guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.